Baik, selamat bertemu kembali pada materi Multi Criteria Evaluation ya berbasis sistem informasi geografis atau kita kenal dengan GIS Based Multi Criteria Evaluation ya. Jadi kita akan membahas bagaimana aplikasi dari sistem informasi geografis dalam spatial planning, khususnya yang terkait dengan multi criteria dan turunannya. Nanti multi criteria dan juga multi objektif. Nah, yang multi objektif nanti ada yang conflicting, ada yang complementary. Nah, disitulah peran dari teknologi sistem informasi geografis untuk melakukan assessment, yaitu alokasi, suitability ataupun vulnerability, kerentanan atau kerawanan atau risiko ya, yang dilakukan secara numerik. Ya. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, namanya multi criteria evaluation ini ya, tentu saja dalam spatial planning ini kita selalu berhadapan dengan membuat sebuah kesesuaian, kerentanan, kerawanan, ya, risiko. Itu basisnya apa? Berbagai macam kriteria, ya, yang di dalam komponen yang paling terukurnya kita sebut dengan faktor atau variabel, ya. Selain itu kita juga menetapkan apa yang disebut dengan constraint, ya. Nah, kemudian nanti dalam multi criteria evaluation ini karena kita mempunyai berbagai macam objektif, maka ini bisa diturunkan menjadi sebuah objektif, ya, baik objektif yang hanya satu objektif maupun yang sifatnya lebih dari satu, yang kita sebut dengan multi objektif. Jadi ingat, objektif ini adalah turunan, ya, turunan dari goal. Jadi oleh karena itu pada saat kita membuat yang namanya objektif, ya, objektif itu harus terukur, ya. Ini beda dengan kalau kita membuat renstra gitu ya, rencana strategik begitu ya, yang tidak berbasis pada lokasi. Nah, kalau ini karena dalam spatial planning ini yang mengimplementasikan sistem informasi geografis, ya, ini pasti menggunakan yang namanya tujuan yang lebih terukur, yang kita sebut dengan objektif. Ya. Nah, prinsip dasar dari multi criteria decision analysis berbasis SIG ini, ada yang nyebutnya MCDA, multi criteria decision analysis, ada yang juga menyebutnya MCDS, ya, multi criteria decision support system, ya. Nah, sini semuanya kita akan berbicara terkait dengan berbagai macam kriteria. Jadi berbagai macam kriteria untuk membangun sebuah model, ya, apakah yang terkait dengan sensitivitas, ya, baik itu yang dalam bahasa yang negatif misalnya kita sebut dengan risiko, atau kita menggunakan bahasa yang positif misalnya suitability, ya, atau juga kelas kemampuan, ya. Nah, di sini sistem informasi geografis itu sangat membantu dalam spatial planning, ya. Jadi otomatis spatial analisis yang dengan teknologi sistem informasi geografis ini akan sangat berperan, ya, di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berbasis multi kriteria, multi objektif, ya. Kemudian juga dalam objek tersebut ada juga yang namanya objektif atau tujuan yang saling bertentangan, ya, yang kita sebut dengan conflicting objective. Tapi ada juga yang memang sejalan, yang saling mendukung, yang kita sebut dengan complementary objective. Nah, di sini karena dengan adanya teknologi sistem informasi geografis yang berkembang pesat, teknologi elektroniknya, komputernya semakin cepat, kemudian algoritmanya semakin tersedia, ya, human resource-nya seperti kita ini, ya, itu semakin berkembang, ya, karena kita semakin maju knowledge-nya, maka penggunaan teknologi ini menjadi sangat relevan dan sangat prospektif menurut saya, ya. Sekarang ini baru laptop kita menggunakan spatial analysis. Suatu saat nanti kita dengan semuanya yang virtual gitu ya, kita akan menggunakan smartphone, ya. Walaupun sekarang mungkin
smartphone itu baru tahap display. Nanti suatu saat akan jadi tempat analisis, ya. Nah, jadi di dalam aplikasinya bahwa kita akan membuat sebuah decision, ya, tentu saja di sini dalam membuat decision ini kita sesungguhnya akan membuat berbagai macam alternatif, kan. Nah, alternatif yang basicnya adalah spasial, tentu saja karena kita berbasis spasial di sini. Jadi kita akan membuat satu set kriteria, misalnya kriteria untuk hutan lindung, kriteria untuk hutan produksi, kriteria untuk permukiman. Nah, itu kita tetapkan di situ. Oleh karena itu, pada saat kita akan membuat kriteria itu, tentu saja kita akan mempertimbangkan berbagai macam hal, ya. Hal yang sifatnya absolut, yaitu yang kita sebut dengan constraint, ya, atau kendala. Hal yang sifatnya, ya, ada ordinalnya, ada rankingnya, ya, itu kita sebut dengan faktor. Jadi ada dua hal nanti pada saat kita membangun kriteria untuk kesesuaian, untuk risiko, maka kita mempertimbangkan satu yang kita sebut dengan faktor, yang kedua yang disebut dengan pembatas, ya, atau constraint. Nah, itu nanti pada saat kita membuat model, dua hal itu yang harus kita identifikasi, ya. Jadi di dalam kita mengambil keputusan, ya, dalam multi kriteria decision support ini, ya, kita akan menggabungkan, ya, berbagai macam prosedur dan kriteria, ya, untuk mengevaluasi, ya, tertentu, gitu, ya, area tertentu, gitu, ya, secara spasial. Jadi pemilihannya, ya, pilihan heuristiknya, ya. Jadi kita memiliki membuat sebuah prosedur, gitu, ya, prosedur yang memang bisa dilakukan secara kuantitatif dan operasional di sini. Dalam kita menentukan misalnya kesesuaian untuk proyek-proyek kehutanan seperti yang saya sampaikan tadi, lindungan, produksi, ya, apalagi dengan adanya multi usaha, maka di sini pasti kita menggunakan yang namanya multi kriteria. Jadi semuanya kita akan melakukan sesuatu yang terukur, ya. Jadi spasialnya benar-benar terukur. Jadi, sesuai dengan tujuan kita, apakah itu kesesuaian, kerentanan, ya, sesuai dengan persyaratan yang kita inginkan. Jadi tahapannya apa? Tahapan di dalam MCA ini, ya. Jadi tahapan yang pertama, ya, tentu saja kita menetapkan tujuannya dulu, objektifnya, ya. Tentu saja objektif itu diturunkan dari goal, ya. Goal itu diturunkan dari permasalahan yang ada, kan, gitu, ya, problemnya. Nah, kita menetapkan goal. Goal itu benar-benar harus terukur, ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi yang namanya objektif itu benar-benar terukur, yang diturunkan dari goal, ya, dan dari problem, gitu, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan, ya, bisa menetapkan objektifnya, baru yang kedua adalah kita harus menentukan peubah dan constraint-nya, apa variabelnya, ya. Jadi kalau dalam kriteria indikator itu peubah itu disebutnya verifier. Jadi sesungguhnya peubah atau variabel itu adalah sesuatu yang memang bisa terukur. Ya, misalnya kalau dalam sistem informasi, ya, geografis itu apa yang terukur apa? Kerapatan jalan, jarak dari sungai, jarak dari pusat permukiman. Nah, ya, yang sifatnya itu ada rankingnya, sesuai tidak sesuai, dan itu kita sebut dengan peubah. Tapi yang absolut misalnya, yang absolut boleh, tidak boleh, itu kita sebut dengan constraint. Misalnya elevasi, ya, yang di atas 2000 meter di atas permukaan laut, dia harus hutan lindung. Nah, itu disebut dengan constraint. Atau slope yang di atas 40% kita sebut dengan kawasan lindung, itu juga constraint. Nah, barulah tahap berikutnya kita melakukan standarisasi. Di standarisasi Anda mungkin sudah memahami yang disebut dengan standarisasi, ya. Jadi standarisasi itu sesungguhnya Anda mungkin lebih mengenal namanya scoring, ya. Anda tahu scoring? Jadi standarisasi, normalisasi, ya, atau scoring, gitu, ya. Sesungguhnya bagaimana kita menyeragamkan
satu, yang kita seragamkan apa? Satuannya, unitnya. Ya, misalnya kalau land cover, tutupan lahan nggak ada satuannya. Lereng satuannya persen. Ya, kedalaman sulum misalnya senti. Nah, itu kan berbeda satuan. Yang kedua, variasi data, ya, keragaman data. Jadi ada yang keragamannya tinggi, ada yang keragamannya kecil. Nah, itu juga proses yang disebut dengan standarisasi atau normalisasi, ya. Kemudian ada yang lain, ya, dalam proses standarisasi mengkonversi, ya, tipe data. Ya, jadi tipe data kan kalau kita berbicara dengan sistem informasi geografis, karena semua aspek itu hampir masuk, ya, aspek lingkungan, sosial, ekonomi, budaya bisa masuk dalam sistem informasi geografis. Pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya variasi dari jenis data. Ada data tipe rasio yang langsung bisa dijumlahkan, ya. Misalnya tipe rasio itu apa? Misalnya rata-rata diameter pohon, ya, atau misalnya kerapatan jalan, itu bisa rasio, ya. Tapi ada juga di bawah rasio ada interval, ya, kelas lereng, kelas elevasi, kelas curah hujan. Nah, itu interval. Ada juga misalnya yang sifatnya ordinal, lebih rendah lagi, ya. Kelas kemampuan 1, kelas kemampuan 2, kelas kemampuan 3, ya, atau bonita 1, bonita 2, bonita 3. Itu yang namanya data ordinal. Ada juga data yang paling rendah levelnya, yaitu data nominal, ya. Semak, belukar, itu nominal. Ya, demikian juga potsolik merah kuning, regosol, itu nominal jenis tanah. Ya. Atau tipe iklim A, B, C, D, itu nominal juga, ya. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu standarisasi. Baru tahap berikutnya kita melakukan apa? Penentuan bobot. Dari sekian misalnya kubah yang kita pertimbangkan untuk hutan lindung misalnya, untuk kawasan lindung, apa yang paling berpengaruh misalnya? Ya. Oh, misalnya untuk hutan lindung, ya, slope yang paling berpengaruh. Yang kedua apa? Misalnya jenis tanah. Yang ketiga curah hujan. Ya, itu dalam hutan lindung. Jadi agregasi itu adalah perlu menentukan bobot. Ya, kalau bobotnya sama berarti ya sepertiganya saja bobotnya. Sepertiga. Kalau misalnya kubahnya adalah ada 3. Kemudian yang kelima berikutnya bagaimana mengagregasikan, ya. Nah, biasanya di sini menggunakan weighted linear combination. Jadi agregasi linear sederhana, ya. Yang terakhir barulah kita harus melakukan validasi untuk mengakses, ya. Bukan hanya keren matematisnya saja, keren warna-warni dengan sistem informasi geografis, tapi tidak. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kepada end user sesungguhnya model kita, spatial modeling ini mempunyai keterhandalan, ya, atau bisa disebut dengan coincidency value atau akurasi berapa persen, ya. Let's say kalau misalnya sudah mencapai lebih dari 70%, itu sangat excellent. Yang paling excellent kan 85% modal sudah sangat luar biasa bagus, ya. Nah, jadi bagaimana kita menetapkan objektif? Nah, pada saat kita menetapkan objektif, memang ini ada seorang penulis yang menyingkat begitu bagusnya dengan namanya SMART, ya. Objektif itu harus smart, pintar juga artinya, ya. Yang dimana S-nya itu adalah spesifik. Jadi memang harus benar-benar khusus gitu yang namanya goal itu. Apakah tadi saya katakan objektif, ya? Apakah untuk pelindungan? Ya, pelindungannya juga apa? Apakah untuk air gitu kan? Misalnya mengukur sedimentasi, ya, atau untuk mengukur erosi. Jadi yang pertama harus spesifik, kemudian yang kedua harus measurable, terukur seperti yang saya katakan tadi. Ya, objektif harus terukur dan bisa dicapai, attainable, ya. Kemudian yang lainnya adalah relevan terhadap kebutuhan kita, ya, dan juga sesuai dengan waktunya, ya. Kalau kita misalnya
butuh informasi tentang kebakaran saat ini, ya tidak bisa kita serahkan sebulan lagi. Keburu antisipasinya tidak berlaku lagi gitu ya. Bagaimana kita melakukan suppressionnya, tidak bisa. Ya, jadi ingat, jadi harus kita menetapkan objektif itu harus smart, benar-benar. Jadi spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Jadi, batasan dengan dibatasi oleh waktu. Ya. Nah, jadi pada saat juga kita menetapkan faktor dan constraint, kita harus benar-benar mempertimbangkan dalam model kita itu, mempertimbangkan apa sih yang perubahan yang paling menentukan, misalnya. Seperti tadi hutan lindung itu yang paling menentukan tadi slope, tanah, dan air. Tapi kalau kita misalnya kesesuaian untuk misalnya untuk produksi gitu ya. Untuk produksi apa? Misalnya jarak dari jalan, ya. Kemudian jarak dari angkutan sungai, gitu ya. Itu bisa harus dipertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja, slope. Jadi faktor biofisik, sosial, ekonomi, ya, budaya, ya, tradisi harus dipertimbangkan. Kemudian juga yang namanya faktor dan constraint ini harus terukur dan datanya tersedia. Nah, itu harus Anda. Jadi kalau Anda memaksakan di situ harus menggunakan jenis tanah, sementara peta jenis tanahnya, layer jenis tanahnya tidak ada, ya tidak applicable juga. Atau misalnya memasukkan budaya atau kelembagaan, tapi kalau informasinya layernya tidak ada, nggak applicable juga. Ya, itu harus dipertimbangkan adalah ketersediaan dan aksesibilitas dari bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam proses standarisasi, ya, mengkonversi tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kita mengubah dari berbagai macam tipe data, ya, dari mulai rasio sampai dengan nominal. Kemudian bagaimana kita melakukan standarisasi variasi data, maka kita menggunakan pendekatan namanya pendekatan fuzzy. Nah, fuzzy secara umum biasanya data tersebut biasanya secara umum ada yang kita tarik secara linear, ya, ada yang ditarik mengikuti sigmoid, ya, ada yang juga yang eksponensial, ada juga logaritmik. Di dalam beberapa perangkat lunak memang ada 3 macam ini yang paling sering digunakan. Biasanya linear, ya, ada yang di bawah ini, yang ini yang disebut dengan linear, kemudian yang di bawah ini adalah sigmoidal, ya. Ada juga eksponensial, dan juga ada simetrik. Nah, simetrik linear, ada simetrik sigmoidal, dan ada juga simetrik yang eksponensial. Nah, ada yang sesuai dengan kesesuaian, sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang kita semakin menaik, ya, skornya, konversinya atau fazinya, yang kita sebut dengan monotonically increasing, ya. Ada juga yang menurun kan, yang monotonically decreasing. Tapi ada juga yang simetrik itu kan naik dulu baru turun, ya, kan gitu. Jadi berbagai macam. Jadi kita perlu melakukan transformasi. Nah, kalau bobot yang kedua, ya bobot banyak, ya. Kalau mau trial and error langsung dengan menggunakan metode rating bisa. Atau menggunakan metode ranking, misalnya kalau ratingnya agak berat, kalau sudah ada lebih dari 30 bab, kita gunakan ranking, ya. Ranking tinggal berikan aja misalnya angka 1 yang paling rendah sampai angka 9 paling tinggi gitu, yang very important, dari mulai weakly important, kemudian moderately important sampai dengan extremely important, ya. Atau juga bisa menggunakan AHP. Nah, AHP ini pendapat para ahli dengan responden atau dengan responden itu sekarang dengan mudah kita bisa hitung. Bahkan dalam perangkat lunak tertentu sudah tinggal memasukkan saja angkanya, keluar bobotnya, langsung kita membuat model. Bisa juga menggunakan yang nomor 4 itu namanya CMA, Composite Mapping Analysis, atau lebih kompleks lagi kita menentukan bobot dengan Principal Component Analysis atau dengan Multiple Regression juga boleh, ya. Jadi whatever, yang penting realistik, ya, dan pada saat akhir model kita mendapatkan coincidency value, akurasi model yang bagus, ya. Nah, ini contoh-contoh saja, ini saya skip saja, ini adalah AHP, nanti bisa kita bahas lebih lanjut, ya. Nah, ini bagaimana kita melakukan agregasi gitu, ya.
seperti tadi weighted linear combination, ya, itu kita pakai hanya mengalihkan antara bobot dengan skor yang hasil fuzzy tadi. Nah, jadi beberapa contoh, misalnya contoh-contoh dalam multi criteria evaluation-nya ini, ya bisa kesesuaian, misalnya contoh ya, kesesuaian lokasi ternak lebah, kesesuaian lokasi pelindungan, kesesuaian fungsi produksi, kerawanan kebakaran atau risiko bencana abrasi misalnya ya. Nah, itu dengan mempertimbangkan, misalnya di sini ada beberapa contoh, misalnya untuk beekeeping ya, peternakan lebah kan misalnya ya. Jadi peubahnya ada constraint misalnya ya. Jadi misalnya di sini peubahnya adalah land cover, kemudian jarak dari sungai, jarak dari jalan, elevasi, itu kita disebutnya sebagai peubah yang harus dikonversi sesuai dengan fungsi fuzzy-nya, dan juga menetapkan constraint, misalnya yang namanya ternak lebah ya nggak mungkin di area terbangun, badan air nggak mungkin, jadi kita sebut dengan constraint. Nah, ini hasilnya ya. Nah, situ kalau kita lihat ya dari beberapa yang dari gambar pojok kiri ya atas ini, itu adalah hasil fuzzy-nya ya, hasil fuzzy dari mulai yang skor yang paling rendah sama dengan skor yang paling tinggi. Tentu saja yang paling tinggi kita sebut dengan paling sesuai, yang rendah yang dengan warna yang biru dan gelap itu tidak sesuai. Nah, di sini konversinya fuzzy-nya menjadi 0 dan 1. 0 dan 1. Jadi misalnya land cover, kemudian jarak dari sungai, kemudian jarak dari jalan. Nah, di bawahnya adalah elevasi ya. Ini adalah elevasi. Kemudian di masking lagi menggunakan constraint, area terbangun dan badan air. Nah, inilah kelas kesesuaiannya. Nah, itu konsep dari MCA, multi criteria evaluation. Nah, baru nanti kita selanjutnya bagaimana kalau kita nanti menyelesaikan masalah-masalah yang objektifnya saling tentangan ya. Misalnya dalam suatu areal, dalam suatu unit manajemen, kita ingin membangun mana wilayah untuk perlindungan, mana untuk konservasi, mana untuk produksi ya, mana untuk rekreasi. Nah, itu pasti kan ada namanya spatial planning ya. Nah, kita bagaimana memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis ya di dalam spatial planning ini, dalam spatial modeling. Itu yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Barulah tahap terakhir adalah kita melakukan verifikasi.